Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman semua. Di sini Dennis Bike. Senang sekali bertemu dengan teman-teman. Ada suatu teman-teman yang menanyakan kepada saya, yaitu Mas Yulianto. Kebetulan beliau ini menanyakan sesuatu yang penting ya, penting sekali. Menginginkan, teman diantaranya ini menginginkan membahas mengenai gear ratio. Artinya, gimana kita memasangkan komposisi crank ya. Nah, ini ada crank ya, dengan berbagai jenis kaset atau sprocket ya. Gimana kita memilih kombinasi kedua pasangan ini ya, sesuai dengan kebutuhannya gitu loh. Nah, inilah yang diinginkan oleh Mas Yulianto ya, rekan kita ini. Oke. Nah, kembali lagi kita coba ya melihat bahwa sepeda itu berbagai jenis ya. Nah, mulai dari road bike ya, ada jenis road bike yang jenisnya flat bar ya. Kemudian di situ ada mengenai MTB ya, MTB ya. Ini juga berbeda-beda ya rasio gearnya ya, antara pilihan cranknya dan kasetnya, jenis road bike. Kemudian di sini ada urban bike ya. Nah, ini jenisnya road bike ya, yang sekarang lagi ini ya, itu jenis gravel ya. Oke. Di samping itu urban bike ini ada juga jenis yang touring teman-teman. Ini jenis yang touring ya. Nah, kemudian juga jenis yang hybrid teman-teman. Ini jenis hybrid ya. Nah, ini hampir satu kelompok lah kurang lebih ya di rasionya ini. Oke. Yang terakhir teman-teman, yang ini yang terlebih istimewa, yang sangat disukai sekali oleh semua pegoes, itu sepeda lipat teman-teman. Sepeda lipat ya. Nah, dia mempunyai suatu gear ratio juga tertentu ya. Itu ada yang triple gear, double gear, dan single gear untuk cranknya ya. Oke teman-teman. Nah, kembali teman-teman. Jadi topik kali ini saya akan coba ya, bagaimana kita memasangkan pasangan antara crank ya, dengan crank, entah itu double, triple, ataupun single ya, dengan kasetnya, sehingga kita mendapatkan kemampuan jalan ya cepat ataupun uphill ya, yang sesuai dengan penggunaan. Oke teman-teman, kembali lagi kita kepada judul teman-teman ya. Jadi saya memberi judul video kali ini yaitu bagaimana kita merekomendasi ya pasangan crank dan kaset sepeda yang tepat. Nah, di sini bisa juga untuk sepeda yang udah ada kita upgrade ataupun sepeda yang rakitan. Oke teman-teman. Kembali lagi teman-teman, ada hal yang mendasar ya, yang berkenaan dengan perhitungan rasio ya, yang saya juga setelah saya jelaskan suatu video yang menjelaskan ini
rahasia di balik rasio gigi sepeda. Nah, itulah bagaimana saya udah mau jelaskan mengenai hal yang penting-penting dari rasio itu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan implementasinya. Bagaimana mengimplementasikan rasio gigi sepeda itu antara crank dan kaset itu sehingga kita mendapatkan suatu perbandingan gigi yang optimal. Oke teman-teman, sebelum kita berlanjut ya, ada yang mendasar teman-teman, yaitu mengenai, ini teman-teman udah tahu juga sebagian ya, mengenai gigi rasio. Gigi rasio ini terdiri dua teman-teman ya, mengenai gigi rasio atau rasio gigi untuk jalan cepat atau high speed, yang pertama ya. Yang kedua untuk uphill, itu ada dua teman-teman. Oke, kita mulai teman-teman ya. Kita memformulasikan ya, mengenai gear ratio ya. Gear ratio untuk high speed. Nah, high speed ya. Ini kita formulasikan ya dengan jumlah ya, jumlah gigi ya. Perbandingan gigi antara gigi yang terbesar ya. Ya. Dengan antara gigi yang terbesar dari crank dengan gigi yang terkecil dari kaset gitu loh. Oke, kita bandingkan sekarang ya. Ya, ini gigi depannya itu 48 ya. 48 ya. Bagi dengan 11. Nah, ini kita mendapatkan suatu gigi rasio tertentu teman-teman. Kita hitung. Nah, nilainya 48 bagi dengan 11. Nah, 4,36 teman-teman. Ini nilainya 4,36. 4,36. Nah, selanjutnya kita ada namanya gigi rasio ya. Rasio untuk uphill. Nah, gigi rasio untuk uphill ini perbandingan antara gigi yang terkecil ini ya. Yang kecil di sini jumlahnya berapa dengan gigi yang terbesar dari kaset. Gigi yang terkecil dari crank dengan gigi yang terbesar dari kaset. Oke, kita perbandingkan. Ini jumlahnya umumnya 22 teman-teman, yang terbesar untuk gigi yang kaset yang 48 itu 22 ya. Dibagi dengan itu jumlahnya 40. Nah, kita dapatkan nilai 22 tadi ya. Dibagi dengan 40. Nilainya 0,55. Oke. Ini teman-teman 0,55. Nah, perbandingan rasio ini teman-teman ya, ini kita standarisasi ya, standarnya ini ya, standarnya ini untuk sepeda dengan ban ya, dengan ban ukurannya 700C atau yang 27,5 teman-teman, 27,5. Nah, inch. Ini teman-teman, ini standarnya ya. Jadi nanti semua rasio itu mengacu kepada standar ban ini. Nah, oke, teman-teman ya. Ini semua. Nah, sekarang yang kedua teman-teman. Setelah ada gigi rasio, kita mengetahui gigi rasio, kita ada yang namanya besaran gigi range. Artinya perbandingan antara kemampuan gigi rasio dari menanjak ya, gigi rasio dari kecepatan tinggi ya, high speed, dan gigi rasio daripada uphill. Oke, jadi kalau kita membandingkan ya antara nilai ini ya, nah, dan untuk uphill ini ada suatu namanya gigi range. Gigi range. Nah, ini gigi range ini besarnya untuk yang ini 4,36 dibagi dengan 0,55. Nah, ini punya nilai teman-teman. Nilainya besarnya 4,36 dibagi dengan 0,55. Nah, itu 7,92 teman-teman. 7,92. 7,92. Nah, teman-teman, gigi range ini ya, itu sama saja dengan kemampuan sepeda totally gitu loh. Totally untuk menghadapi ya jalan cepat kan, dan untuk mengatasi tanjakan. Inilah perbandingannya. Gigi range itu makin besar makin bagus nilainya. Oke ya. Ini dengan standarisasi yang tadi telah kita hitung ya.
Ini gear ratio pada high speed, gear ratio pada uphill ya. Nah, kita ada standar kan nih, standar acuan rasio ya. Untuk high speed ini ya, kita anggap ringan ya. Anggap ringan ini, saya sudah mencoba ya. Kurang lebih nilainya itu 4,54 ini. High speed ya. High speed ya, ini lumayan kecepatannya ya. Dan untuk uphill ya 0,6 nih teman-teman. Untuk high speed ini makin besar makin bagus, untuk uphill ini makin kecil makin bagus. Itulah pembandingan teman-teman. Oke teman-teman, ini kita coba ya untuk mengilustrasikan ya. Andai kata gimana kita mengupgrade sepeda harus selalu mengarah ke gear range yang makin membesar teman-teman. Harus mengarah kepada gear range yang terbesar. Coba kalau kita plot ya dalam suatu grafik ya, grafik XA. Nah, oke. Di sini ada nilai dari rasio ini high speed ya. Nah, di sini ada rasio uphill. Oke, teman-teman. Nah, kita plot nilainya ya. Ini ada 0 sini. Ini untuk rasio untuk ini, jadi makin ke sini makin besar ya. Ini 1, nih 2, 3, 4, 5. Oke teman-teman, seperti ini. Oke, untuk yang ke arah uphill ya, makin ke atas itu makin kecil teman-teman. Jadi kita terbalik ya grafiknya ya. Di sini kita plot ya, contohnya nih 1 ya, nilainya 1, ini nilainya 0,9, ini nilainya ini 0,8, ini nilainya 0,7, ini nilainya 0,6. Nah, seperti itulah kurang lebih teman-teman. Nah, andai kata kita andai kata kita mendapatkan nilai standar ini ya, 4,54 dan 6 ya. Ini kita 4,54 dan 6 ya. Di sini ada 0,6 ya. 4,54 dan 0,6. Di sini 0,6 ya. Di sini 4,54 kurang lebih di sini lah gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman grafik ini. Nah, ini ke arah sini. Nah, inilah hubungan ya antara rasio high speed ya dengan rasio uphill ini. Nah, kita andai kata menginginkan suatu upgrade atau kecepatan tertentu ya dari sepeda yang kita inginkan, harus selalu mengarah ke sini teman-teman. Upgrade itu harus mengarah ke sini. Jadi rasio untuk high speednya itu harus begitu tinggi. Andai kata tadinya misalnya rasionya nilainya 3 ya, dan di sini nilainya 0,8 di sini ya, misalnya di sini ya 3 dan 0,7 mungkin di sini 0,8 lebih ya. Kita harus mengarah ke sini sehingga lebih baik. Nah, nilai rasio untuk high speednya ini 3 menjadi 5, dia lebih cepat. Nah, nilai rasio daripada untuk menempuh jalan menanjak ini 0,985 ini misalnya ini 0,85 mengarah ke lebih kecil gitu loh. Selalu mengarah ke yang lebih kecil untuk uphill, untuk yang high speed mengarah yang lebih besar. Nah, inilah teman-teman. Mungkin ke arah sini ya lebih baik ya. Mungkin kalau sepeda untuk MTB ini 0,55 teman-teman nih. Ada di atas sini. Nah, mungkin ini kalau untuk high speednya dia nggak sampai 4 nilainya nih. Dia untuk MTB ini ya. Nah, mungkin grafiknya seperti ini. Dia high speednya cuma 3,5 contohnya. 0,55. Ini cuma 3,5 ya. Seperti begini gambarnya. Nah, seperti itu. Ini 3,5 gitu loh. Nah, berbagai macam grafik daripada sepeda ini tergantung daripada rasio-rasio ini. Nah, perbandingan daripada rasio ini tadi udah saya jelaskan ya, high speed ya dibanding dengan rasio uphill sama dengan gear range. Nah, kita akan selalu memperbesar gear range teman-teman. Jadi mengarah grafiknya itu selalu mengarah ke arah sana menjadi lebih baik. Baik itu untuk
rasio high speed ya lebih besar, baik itu untuk rasio uphill lebih kecil dia. Nah ini patokan teman-teman. Jadi kita harus plot ya, kita harus hitung ya rasio ini tadi ya, terus kita hitung ya berapa, kita masukkan ke dalam tabel grafik ini, kemudian kita harus selalu perbaikannya atau upgrade-nya itu harus mengarah ke arah sumbu positif sini. Ini mengecil ya, ini membesar, selalu mengarah ke arah sini tuh. Oke teman-teman. Nah kembali teman-teman, ini secara teori udah saya jelaskan, saya akan menjelaskan mengenai kecepatan teman-teman. Oke ini saya hapus teman-teman ya, saya hapus ya. Oke ini mungkin bisa di snapshot ya. Oke, hapus ya. Oke, sekarang saya jelaskan mengenai kecepatan teman-teman. Ya, jadi untuk menghitung kecepatan, khususnya teman-teman yang inginkan tahu kecepatan berapa gitu ya, rasio untuk high speednya. Jadi kecepatan sepeda itu ya, untuk velocity sepeda, nah sama dengan ya, ini udah ada rumus dasar teman-teman. Ada PD ya, kali ya 3,6 ya kilometer per jam. Ini sepeda untuk satu putaran per detik crank. Mengenai nilai D ini ya, itu harus kita ukur teman-teman dari diameter sepeda. Nah ini diameter sepeda mana ini? Ini sepeda yang standar teman-teman. D ini ya, ini yang standar. Ya standar itu yang tadi tuh, untuk ban yang ukuran 300C. Nah kita dapatkan, harus kita ukur teman-teman ini kurang lebih diameter berapa ini untuk ban yang 300C. Nah ini kita ukur, ini kurang lebih 69 teman-teman. 69 itu jadi 0,69 meter ya, diameternya 0,69 meter. Nah kita masukkan di sini 3,14 kali 0,69 kali 3,6 km per jam. Nah kita dapatkan nilai dari kecepatan ini 3,14 kali dengan 0,69 kali dengan 3,6. Nah ini ada nilai kecepatan 7,8 teman-teman. Ini 7,8 km per jam. Oke teman-teman, setelah kita mendapatkan nilai gear range ya, gear range ini ya, nah kita perlu mengetahui teman-teman berapa dengan gear ratio high speed ini ya, kita mendapatkan kecepatan tertentu dari sepeda itu sendiri. Nah oke teman-teman, kita ada suatu formula yang standar teman-teman ya. Kalau kita ingin menentukan kecepatan sepeda ya, untuk satu putaran per detik crank atau cadence, untuk cadence ya, cadence 60 rpm ya. Nah, kita harus memperhitungkan nilai P ya, standar lingkaran kali diameter kali 3,6 km per jam. Oke, kita tadi telah mengukur ya, kurang lebih standarnya itu kita mendapatkan standar harus kepada ban ukuran 700C atau 27,5 cm. Nah, nilai panjangnya itu atau diameter itu ya, tadi udah saya ukur kurang lebih 69 ya, 69 ya, atau 0,69 meter ya. Diameter standar 0,69 meter ini. Oke, setelah kita perhitungkan ya, 3,14 kali 0,69 meter kali 3,6 km per jam. Nah, kecepatannya ini kurang lebih 7,8 km per jam. Nah, nilai inilah teman-teman ya, yang kita gunakan ya sebagai acuan untuk memperhitungkan kecepatan sepeda. Nah, nilai ini dapat kita kalikan dengan semua nilai-nilai ini teman-teman. Nah, ini nilai ini kita kalikan dengan ini. Coba andai kata kita kalikan untuk road bike ya. Ini ada nilai yang tinggi ya, yang 4,73 nih road bike-nya. Oke, kita coba ya. Ini V sepedanya, sepeda yang real ya, real ya. Setelah kita perhitungkan nilai high speed-nya ya,
Artinya pada high speed ini, pada saat kita mutar ini satu kali ya, putaran crank itu ya, ini akan berputar 4,54 kali ini berputar. Itu 2, 3, 4 ya, 4 kali. Nah ini kali ya. Jadi kita kalikan aja 7,8 kali dengan 4,73. Nah ini. Nah, inilah nilainya teman-teman. Ini betapa cepatnya sepeda ini ya. 7,8 kali dengan 4,73. Nah, jadi 36,89. Nah, 89 km per jam. Nah ini teman-teman. Jadi andai kata kita mendapatkan nilai high speed yang makin tinggi ya, sepeda akan makin cepat teman-teman. Ya jadi untuk satu kali putaran ya per detik atau cadence-nya 60 rpm ya. Nah sepeda balap ini, sepeda road bike ini akan menempuh kecepatan 36,89 km per jam. Inilah gambaran teman-teman. Nah begitu juga dengan low speed. Kita kali aja nilai ini ya, 7,8 kali low speed atau uphill kali nilai ini, konstanta ini semua nih, uphill. Akan mendapatkan suatu ketentuan yang sama ini. Berapa kilometer per jam untuk jalan nanjak. Oke teman-teman, ini sesi penjelasan, saya kira ada cukup lengkap ya. Nanti akan kita bahas kembali satu persatu teman-teman. Gimana kita rasio-rasio sepeda untuk standar umum ya, dan bagaimana kita contoh standar ini kita alihkan kepada suatu kondisi yang upgrade, atau kita akan memilih rasio-rasio crank dan kaset ini untuk sepeda yang rakitan teman-teman. Langsung kita pilih ini, sehingga ini teman-teman tabel ini penting sekali ya. Nah saya udah pilihkan suatu upgrade yang cukup memadai ya, dengan gearage yang cukup lumayan ya, dengan kecepatan tinggi, high speed, dan untuk naik gunung atau uphill ini yang lumayan juga teman-teman. Ini standarnya teman-teman. Oke teman-teman, kita coba nanti uraikan satu persatu daripada ciri dari sepeda masing-masing teman-teman. Oke. Teman-teman, untuk mengetahui karakteristik sebuah sepeda ya, biasanya kita mencirikan itu dengan jumlah chainring atau jumlah gigi depan ya, dan gigi belakang kaset. Masing-masing sepeda itu mempunyai ciri teman-teman ya. Sini teman-teman, ini saya ada beberapa contoh ya, kombinasi daripada crank itu sendiri ya. Ini ada yang triple, ada yang double, ada yang single ya. Ini banyak sekali variasinya ya. Cuma nanti akan saya pada saat saya menguraikan nanti ya, itu tolong ininya ini hanya ilustrasi aja ya. Nanti yang tepatnya itu bukannya pada contoh yang ada di sini ya, tapi yang kepada yang ada di besaran-besaran ini semua teman-teman. Ini hanya untuk memudahkan aja ya. Saya mengambil contoh ini betapa banyaknya kombinasi crank itu ya. Ini semuanya. Begitu juga dengan gigi kaset ini ya. Ini dari mulai 28 ya. Tit ya 1128, ini ada yang 1332, ini yang 36 ya. Ini 1140, ini 442 ya. Dan 11 yang ini. 11 yang ini 46 ini. Oke teman-teman. Nah ini kombinasi pasang-pasang itu semua ya, yang membuat sepeda itu ya kita akan mendapatkan suatu kenyamanan ya dengan kombinasi ini semua gitu tuh. Oke teman-teman. Untuk yang road bike ya. Ini ada tipe yang drop bar ya, ataupun yang di sini yang flat bar ya. Dan ya mungkin juga di sini cyclocross ya. Nah ini bannya 300C. Nah ini biasanya cranknya ini double teman-teman. Double ya umumnya ya seperti ini teman-teman. Jenis crank ini double ya, kurang dari 50, ini 34. Umumnya seperti ini. Mungkin juga ada yang kombinasi yang 52 kali ya, 52. Di sini ketemunya yang lebih besar dari 34, mungkin di sini 36 teman-teman. Oke, tergantung ya daripada jenis cranknya. Ini berpasangan biasanya dengan 1132, 1136 atau enggak 1140. Berpasangan dengan ini. Ini ada yang ukurannya 32 ya, seperti ini. Pasangannya 32. Lagi yang pasangannya 36 seperti ini. Ya, pasangannya ataupun yang 1140 teman-teman. Nah, pada yang ini
40. Ya ini biasanya jarang ya, jarang kita temui. Biasanya kombinasinya mungkin hanya sampai 36 aja kali ya. Yang ini kali ya, 36 aja. Oke, tergantung teman-teman mungkin seperti apa. Nah, selain itu ya, nah itu seperti ini teman. Nah ini mempunyai gear range yang lumayan lah, 4,28 untuk yang ini. Pasangannya ini 4,38, ini ada 5,34 teman-teman. Nah, ini teman-teman gear range-nya ini. Tadi gear range sudah saya jelaskan ya, seperti apa ya. Artinya kemampuan dia untuk kecepatan tinggi ya atau high speed ya, dan kemampuan untuk uphill. Ini bagi ini sama dengan ini, nilai ini semua. Oke. Nah inilah kurang lebih contoh yang untuk road bike teman-teman. Nah MTB teman-teman, ini bannya ya 27,5 inch ya kurang lebih nggak terlalu jauh ukurannya dengan 700C. Ini juga standar teman-teman. Ada juga yang ban 26. Oke. Nah ini biasanya ini triple teman-teman. Tapi sekarang kebanyakan juga ada yang double. Kalau triple ya seperti ini teman-teman. Contohnya ini triple seperti ini. Nah ini triple ya, yang model lama nih ya. Triple ukurannya ini 42 nih, 42, 32 dan 22 gitu ya. Ini ada yang ketemu dengan 40 speednya ini, 11, 40. Oke, ini ketemu ini. Oke, yang double mungkin ini cuma 2 aja ya, double 38, 28 nilainya. Nah ketemunya dengan 11, 42 ini. Nih, ini 42, 11, 42. Nah mengenai jumlah speednya ya, itu macam-macam teman-teman. Ada yang 9, ada yang 10, ada yang 11, tergantung. Perlu diketahui teman-teman ya, bahwa jumlahnya stage atau speed ya daripada gigi ini itu tidak mempengaruhi teman-teman, tidak mempengaruhi gear range ataupun rasio high speed ataupun uphill, tidak mempengaruhi, hanya mempengaruhi tingkat ke stage-nya, tingkat kesemutan atau tingkat peralihan antar gigi. Bu, ditekankan teman-teman, hanya untuk mempengaruhi tingkat peralihan antar gigi, tidak mempengaruhi high speed, rasio high speed dan rasio low speed, tidak mempengaruhi. Oke. Ya, jadi silakan aja pilih 9, 10 atau 11 speed. Nah, masing-masing bisa ada ininya. Oke, teman-teman, yang double ini ketemu seperti ini, kemudian yang single teman-teman. Yang single speed seperti ini misalnya. Oke. Single seperti ini, ya dia ada yang lebih kecil daripada ini ya, single ya. Ketemunya biasanya itu yang 1150 teman-teman. Oke. 1150 ya mungkin saya hanya punya yang ini teman-teman, yang 46 ini lebih besar sekali teman-teman, besar sekali, sampai ukurannya 50 tit ini, mountain bike ini. Umumnya sekarang seperti itu teman-teman. Ada juga yang pakai di sini oval teman-teman, seperti itulah pasangannya, kombinasinya. Oke, nah gear range yang ditemui itu kecil teman-teman, yang untuk ini ya, single crank ini ya, cuma 4,54, yang double ya. Ini ya makin tinggi gear range-nya ya, apalagi yang triple. Nah, jadi suatu kekurangan ya daripada gear single ya, yaitu gear range-nya teman-teman. Dia ngejar gear range yang ngejar gigi yang besar ya, tapi tetap aja dia nggak besar ya, masih kalah dengan yang double dan triple. Itulah kekurangan daripada single crank ya, single crank yang diusahakan dengan gigi yang besar juga dia akan nggak bisa mengejar gitu, teman-teman. Tapi ada kemudahan teman-teman, itu simple dia ya, hanya dimainkan satu gigi aja. Oke teman-teman, beralih kepada urban bike ya, dari hybrid ya, hybrid, touring dan gravel. Ya tadi contohnya kita udah menginginkan mengenai road bike yang ini teman-teman ya. Yang ini tadi lupa saya. Kemudian kita beralih ke tadi ke mountain bike ya. Yang ini teman-teman tadi beda-beda gearing-nya ya. Nah, sekarang ke gravel teman-teman. Ke gravel yang ada di urban bike, hybrid, touring, gravel. Hybrid yang ini teman-teman. Oke. Kemudian di situ ada touring yang ini. Oke. Ini kemudian yang gravel. Yang ini teman-teman. Nah, ini karena satu rumpun teman-teman ya. Satu rumpun ya. Ini mungkin juga kombinasi giginya, kaset dan cranknya ini ya, itu tidak terlalu banyak perbedaannya ya, mungkin beda-beda sedikit lah gitu ya. Yang umumnya kalau kita menggunakan triple ya, 46 ini 36 24. Nah, contohnya gigi yang ini teman-teman nih. Nah, seperti ini.
Ini banyak dipakai Federal teman-teman. 46, 36, 46, 36 dan 24 ini teman-teman giginya nih. Nah, dia berpasangan dengan 11, 40. Nah, gigi yang ini teman-teman nih. Nah, gigi ini berpasangan dengan gigi ini. Nah, gear range-nya nah 6,96. Nah, lumayan tinggi teman-teman nih. Jadi selalu teman-teman ya, kalau ini triple, gear range-nya itu selalu lebih baik. Ya, lebih baik daripada double atau apalagi dengan single. Karena dia akan tidak mengejar. Nah, untuk yang double ya, pasangannya itu ya boleh lagi. Jadi ada yang 46 yang di sini cuma duanya 2 gigi ya. Ketemu 30, 46, 30 ya. Biasanya pasangannya lebih besar, teman-teman. 11, 42. Ini 11, pasangannya 42 ini. Seperti ini. Oke. Nah, dapat gear range walaupun dia udah di kasetnya besar, tetap aja gear range-nya masih lebih kecil daripada yang triple, teman-teman. Karena dia menggunakan gigi 2. Kalau gigi 3 ada yang lebih kecil ini. Ketemu 40 pun dia masih ngalahkan yang gigi double ini ya. Masih kalah double gitu loh. Oke, jadi lebih besar. Apalagi single, teman-teman. Untuk yang single, misalnya yang ini single ya. 36. Ini ada juga. Sekarang udah musim single ya. 36 ketemu dengan 11, 48. Ya, seperti inilah mungkin nih. Yang seperti ini. Ini 46 ya. Lebih besar daripada ini, teman-teman. 48, mendekati 50 teman-teman ya. Ini karena lebih besar lagi. 50 lagi. Nah, resinya pun hanya dapat 4,36 teman-teman. Seperti ini. Masih lebih kecil dengan double dan triple. Oke teman-teman, seperti itu ya kondisinya. Kembali lagi teman-teman. Jenis yang ini udah, mountain bike udah. Nah, sekarang sepeda lipat teman-teman. Nah, terdiri dari yang ban 20 inch dan 16 inch. Nah, ini ada yang untuk yang XL itu ada yang double teman-teman. 52 ketemu dengan 42. Nih, 52 ketemu dengan 42. Ya, umumnya seperti ini teman-teman. Yang biasanya double teman-teman ya. Yang triple juga ada. Ini 52 ya. Nah, ini 52 ketemu dengan 42. Nah, gigi terakhirnya tidak ada teman-teman ini. Ini hanya gigi double aja ini ini teman-teman. Seperti ini ya. Nah, gigi kasetnya itu 11, 28. 28 ya mungkin ya kecil teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Nah, seperti yang ini ke sini dia. Nah, 28 kurang lebih ya. 28 ketemu ini 52, 42, 11, 28. Nah, untuk yang ini sama juga, yang ini ada yang single yang seperti ini teman-teman nih. Hanya tunggal. Gigi tunggal aja. Banyak juga pakai ya. Ini lebih teman-teman ini 53 teman-teman. 53 nih ada yang 52 juga ini. Tunggal seperti ini. Yang ketemunya 11 32. Ya, ketemu yang ini teman-teman. Jadi untuk single ini 52 ketemu 11 32 ini. 11 32. Ini kombinasi seperti ini teman-teman. Nah, untuk yang ban 16 inch, nah ini lebih besar lagi biasanya. Ini 53 ya. Single biasanya dia. 53. Kalau yang 20 inch kita 22 kemungkinan double atau single. Yang 16 ini biasanya single. 53 nih. 53. Ada yang lagi yang 56 teman-teman. 56 temunya lagi sama juga ini. 1132 ya paling minimal nih 1132. Ada juga yang 1136 atau bahkan 40 barangkali ya. Oke. Nah, ini ada gear range ya. Makin ke atas ya, semakin tinggi. Kalau single ya dapatnya segini, gear range-nya dia kalau dia double lebih tinggi teman-teman nilainya. Oke teman-teman. Ini standar teman-teman ya. Nah, gimana kita meningkatkan gear range itu teman-teman sama satu persatu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Jadi untuk sepeda upgrade atau perakitan ya, kita bisa menentukan langsung teman-teman yang ideal, langsung yang pas, yang tepat untuk tujuan penggunaan kita gitu loh. Oke, kita sama-sama menginginkan kepada gear range. Gimana kita penggunaan sepeda itu supaya gear range itu makin melebar teman-teman. Oke teman-teman. Nah, untuk jenis ya road bike ya, atau ini drop bar atau flat bar ya. Nah, untuk yang crank yang tadi yang ini dan kasetnya ukuran-ukuran ini ya. Nah, kita ganti teman-teman. Ini bisa kita ganti yang double dengan triple. Ini ada crank triple, yaitu yang seperti ini teman-teman. Crank road bike yang triple. Gunanya apa? Ya udah, kita yang ini untuk mengatasi tanjakan teman-teman. Dengan gigi yang paling kecil ada yang 30 nih ya. Bahkan saya ini 24 teman-teman, yang lebih kecil lagi. Jadi kita ganti dengan triple ya cranknya ini, atau kita
Untuk rakitan kita langsung beli kren yang triple dengan ukuran ini ya. Yang double ya, seperti ini ya. Ini juga sama 50 ukurannya ya. Ini ya. Yang 36 teman-teman. Bisa juga kita gunakan 50-36 ya. Oke. Nah, jadi kita gunakan juga kombinasinya itu dengan kaset yang 1140. Yang ini kita tingkatkan yang 1132 atau 36 yang kecil seperti ini ya. Pasangan seperti ini kita tingkatkan menjadi lebih besar. Pasangannya 1140 seperti ini. Nah, oke, kita untuk apa? Kita mendapatkan suatu nilai high speed yang 11 tetap, tapi kita memiliki juga gear kaset yang besar ini, yang nilai 40. Gunanya apa? Nah, kita mendapatkan untuk uphill di sini ya, untuk yang triple ini 4,54 ya. Sorry, yang untuk high speed 4,54 ya. Ini cukup cepat teman-teman. Nah, untuk uphill ya, kita mendapatkan 0,71 ini. Ini lumayan ini untuk triple ini. Jadi kita ya dapatkan yang mesti yang besar ini, ketemu yang besar ini, yang triple. Jadi yang nilai yang lumayan ringan itu 0,6. 0,71 ini udah mendekati yang ringan teman-teman. Lumayan ini ya. Oke, untuk yang double tadi ya, yang double tadi ini ya, kita pasangkan dengan yang 42 teman-teman. Lebih besar daripada ini. Yang 42. Nah seperti ini. Mungkin ini ya nggak umum di sepeda road ya. Tapi kalau kita menghadapi tanjakan ya, bagi yang bukan profesional ya lumayan teman-teman. Nah dengan pasangan double 5236 ya dan kaset 442 ya. Nah kita dapatkan gigi range yang memang lebih rendah dari triple 5,25. Nilai turun ya. Tapi kita mendapatkan high speed yang lumayan teman-teman ini. Tinggi juga ya. 52. Nah ini 36 ya. Ini ya. Ini 4,73 nilai high speednya. Nah uphillnya yang mungkin agak menurun ya sedikit ya. Jadi 0,9 teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk ya sepeda road ya. Seperti ini. Jadi kita bisa pilih langsung ya. Oke teman-teman, beralih kepada mountain bike. Mountain bike ini ya untuk standar ya. Kita biasanya dapatkan triple ya. 42, 32, 22. Nah seperti ini. 42 ini. Oke, nih. Nah ini nilainya 40, nah kita upgrade langsung ke giginya yang paling rendah, karena dia memang harus gigi yang paling rendah ini kecil teman-teman ya. Nah ini 40, 30, 22, kita ini kan kepada kren yang lebih kecil, 40, 30, 22. Nah belakangnya gimana kita dapatkan ini? Ya kita harus perbesar lagi, jadi kemampuan nanjaknya mungkin dengan sudut 30 derajat pun suatu sepeda MTB akan mampu ya. Kita pasangkan kan ini. Oke, pasangkan dengan ini. 1146. Nah, gear range-nya itu besar teman-teman. 7,56. Nah, gimana high speed-nya? Memang lebih turun teman-teman ya. Tidak begitu cepat, tapi kita tidak butuh high speed. Nah, untuk uphill luar biasa teman-teman. Ini nilainya 0,48, jauh di bawah ini. Bahkan jauh di bawah standar 0,55 ini 0,6 uphill. Ini 0,48. Wah ini luar biasa teman-teman ya, nanjak bisa nanjak pohon kelapa barangkali ini. Oke teman-teman. Nah untuk kondisi yang double ya, ini ada yang 36 ya, ke 26 ini. Jadi yang ini 38 ya, 3828 yang standar, kita upgrade ke 3626. Ya mungkin ya seperti ini ya, lebih kecil daripada ini ya. Ini jumlahnya hanya 2, ini hanya 2 gigi ya, ini. Nah, yang belakangnya sama teman-teman. Kita upgrade juga yang besar lah, yang besar daripada inilah. Ini cuman ini yang 42, yang 44 lebih besar daripada ini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini kita dapatkan suatu rasio yang gear ratio ini range-nya di bawah ini memang 5,54 karena ini dari triple turun ke double. Nah, kita dapatkan high speed lumayan teman-teman. Nilainya 3,27, uphill-nya juga masih lumayan. Masih di bawah 0,6. 0,55. Nah teman-teman, andai kata kita memiliki sepeda dengan diameternya 26 inch ya, nilai ini semua ya, kita kalikan 0,94. Andai kata lebih banyak lebih besar 29 inch, kita kalikan 1,05 nilai ini semua sama teman-teman. Kita kalikan ini, itu nilai real ini untuk yang 26 inch kita kalikan ini 0,94, yang untuk yang 29 inch kita kalikan 1,05, baik untuk high speed ataupun untuk uphill nih teman-teman. Oke. Sekarang teman-teman yang single gear nih, single gear. Ini biasanya kita gunakan yang single ini ya.
Ini single gear yang lebih kecil lebarnya mungkin ya. Ini nilainya berapa? Di atas 40-an ini kali ya. Ini kita yang ininya ke ini teman-teman. Ya, 34 ya. Nah, ini yang kasih 50 kita upgrade nilai single gear ini jadi 34 jadi 32 teman-teman. Nah, ininya kita besarkan 1152. Wow, lebih besar sekali teman-teman, 52 ya. Besar sekali daripada ini ya. Akhirnya kita dapatkan gear ratio lebih turun 4,77. Oke. Di sini ya kembali lagi high speednya makin menurun teman-teman kalau single gear. Jadi kembali lagi itulah kelemahan single gear, kita dia nggak bisa mencapai kecepatan yang tinggi. Ya karena ini mungkin 11 mungkin ada yang 10 barangkali ini ya. Ya paling dapat 2,91 untuk ini untuk high speednya ya. Nah, untuk uphill-nya ya ini bisa teman-teman ya. Kita ini yang lebih besar, ini lumayan 0,61 teman-teman. Oke teman-teman, itu kombinasi teman-teman. Ya, di sini semua silakan aja ini di-adopt ya. Kita akan mendapatkan suatu pengecekan daripada high speed dan uphill ya dengan gear range yang tertentu teman-teman. Balik lagi plot grafik tadi ya, kita arahnya mengarah ke sini teman-teman. Tadi yang saya gambarkan. Ini selalu mengarah ke high speednya lebih tinggi, untuk uphill-nya itu selalu lebih rendah, lebih kecil nilainya. Oke, teman-teman. Nah, yang ketiga teman-teman, untuk urban bike ini ada jenis hybrid, touring, gravel. Nah, mungkin ini satu rumpun ya, ini yang bisa kombinasi aja mana yang teman-teman lebih sukai kombinasi ini. Ini ada yang triple, ada yang double, ada yang single ini. Nah, ini nilai ini kita upgrade teman-teman ya. Ini juga asetnya juga kita upgrade, cranknya kita upgrade ini. Nilainya ini yang 46, 36, 24 ini tadi ya. Nah, ini tadi ya. Nah, kita upgrade. Nah, kemana? Ke yang lebih besar. Namanya touring kan harus lebih besar dong nih, touring. Dan ininya juga ya, kita mendapatkan keuntungan dari sini ke sini teman-teman. Kita upgrade di sini ke sini 48, 36, 26. Kita kombinasikan dengan gear kaset 1142. Yang ini teman-teman. Nah, ini lumayan mendapatkan kombinasi ini ya. Kita mendapatkan nilai gear range tinggi teman-teman. 7,03. Untuk high speed lumayan, ini 4,36. Standarnya ini udah hampir setara teman-teman kepada road bike ya, urban atau sepeda ini hybrid ataupun touring ya. Ini bisa cepat teman-teman, 4,36. Uphill-nya juga lumayan ini. Kita dapatkan ratio 0,62, ini standar 0,6. Oke. Nah, untuk yang double di sini, double 46 ketemu dengan 30. Ya, ini double ini hilang yang ketiganya, ini hilang, ini double ya. Nah, kita ganti dengan yang 4834. Nah, ini ada yang 448 nih, yang 34 yang 2 ya. Yang 2 yang 34 ini, yang terakhir tidak ada ini. Nah, dengan gear yang ini 1144 nih. 44 ya, mungkin di atas inilah, kurang lebih lah. Ini 42, 44 di atas sini ya. Terus 44 ya. Oke. Kita dapatkan gear range ini 5,66 lebih turun ya daripada triple, selalu turun ya. Triple. Nah, kita dapatkan high speed 4,36 sama. Nah, ini makin uphill-nya makin menurun teman-teman. Dari 0,66 jadi 0,62 jadi 0,77 ini. Oke, nggak masalah ya, masih lumayan ya. Double. Oke. Nah, untuk single ini. Untuk single ya. 36 ya. Kita naikkan ini jadi 38 singlenya ini. Oke. Kita ketemu dengan yang lebih besar lagi, perbesarnya ini yang 50 sampai 50 ya. 50 sehingga dia punya kemampuan yang lumayan gitu untuk high speednya kita dapat ya, turun ya. Nggak ada yang namanya single gear itu bisa cepat, nggak ada teman-teman. Ini turun ya, karena dia kombinasi dengan uphill juga gitu loh, kombinasi yang jauh bedanya. Ini dapatnya gearnya cuman berapa ini? Cuman kecil ya ini ya. 4,54 ya, kita dapatkan high speednya 3,45. Ini juga masih di atas ya, ini masih uphill masih lumayan lah. Oke, ini 0,76 teman-teman. Oke, ini udah selesai teman-teman ya mengenai urban bike, hybrid, touring dan gravel ya. Terakhir teman-teman, ini sepeda lipat. Ya, sepeda lipat ini teman-teman ya, ini ada yang double ataupun yang single ya. Yang double ataupun yang single di sini ada yang single ya. Ada yang double sini. Ini yang inilah kurang lebih ya. Ini yang hilang ini satu ya, double ya. Mungkin yang seperti inilah, double ya. Oke. Nah, ini kita naikkan teman-teman ya. Double ini tadinya
5242 kita naikkan jadi 5339 nih kombinasi yang umum ya. Ataupun kita bisa juga teman-teman ke triple. Nah, triple itu ya suatu ya keuntungan teman-teman ya. Yang ini tadi triple, jadi double kita tingkatkan tadi ya. Ini ya, sini ke triple gitu loh, double ke triple. Nah, jadi 52, 42, 30. Contohnya seperti ini nih. Ini percis nih. 52, 42, 30. Nah, ini kita dapatkan kasetnya kita pasang 1136 cukup teman-teman. Ya, 1136 seperti inilah. Nah, 1136 seperti ini. Kita cukup nih seperti ini nih. Nah, kita dapatkan ini triple yang girisnya 5,67. Nah, high speednya lumayan lah 3,4. Nah, akhirnya ya lumayan teman-teman ini. Saya pernah nyoba ini ya seperti ini teman 0,6 kurang lebih nih. Ya, bisa nanjak di kilometer 0 dengan mudah ini. Oke. Nah, untuk yang double teman-teman ya. Double ini tadi ya kita tingkatkan jadi 53, 5242 jadi 5339. Ketemu dengan ini kasetnya yang double ini 1140. Seperti yang ini. Nah, 1140. Oke. Kita dapatkan gear range 4,95. Untuk ya high speed juga lumayan, lebih tinggi daripada ini ya. Ini untuk ini ya agak naik sedikit ini untuk uphill-nya. Lumayan lah kalau kita gunakan yang double ya. Nah, kalau untuk yang single ya ini agak berat teman-teman ya. Yang single seperti ini. Iya. Ini yang untuk 20 inch ini agak berat teman-teman. Ya, kita tingkatkan ya oke lah. Kita tingkatkan jadi ini yang 54 ya. 54 ini ya. Kita tingkatkan jadi 1142 nih ininya. Tingkatkan jadi yang besar ini seperti ini. Nah, ini pasangannya 42 ke sini teman-teman. Oke. 1142 ini. Oke. Nah, ini kita dapatkan turun teman-teman ini girisnya 3,82 ketimbang yang tadi double. Oke. High speednya ya lumayan teman-teman ini. High speednya ini dapatkan 3,53. Nah, tapi uphill-nya ini yang berat teman-teman. Mendekati 1, 0,92. Oke, teman-teman. Nah, sekarang terakhir teman ya. Untuk yang 16 inch. 16 inch ini yang ban kecil teman-teman ya. Biasanya di sini 53 ya atau 56 ya. Langsung aja kita upgrade cranknya ini jadi 56 atau 58 sekalian. 16 inch ini. 58 ya. 58 atau 56 ya. Nah, belakangnya ya kita kalau bisa ya 40 lah. 40 seperti ini. Kalau lebih dari 40 mungkin mentok itu ya ke bannya apa namanya RD-nya yang sulit nih ya. Misalkan seperti ini, gear-nya 3,63. Di bawah ini 2,95 untuk high speed-nya, untuk uphill-nya ya 0,81. Teman-teman. Lumayan ya di sini. Agak turun daripada ini ya, lumayan. Ini agak turun ya nilainya. Oke, teman-teman. Kurang lebih begitulah teman-teman ya. Mengenai ini ya, mengenai radiasi ini ya. Oke, terakhir teman-teman akan saya jelaskan mengenai hal yang penting ya, mengenai upgrade ini. Pertama teman-teman, gear ratio itu ya tidak tergantung banyaknya tingkat gigi kaset speed. Nah, ini tadi saya bilangin, hanya beda kerapatan gigi. Nah, contohnya 1140 ini 9 speed, itu sebanding dengan 1140 11 speed. Sama-sama ya, 9 speed dan 11 speed sama gitu teman-teman. Hanya beda stage-nya aja. Gear ratio-nya ini sama teman-teman. Yang atas dan yang bawah sama, cuman beda banyaknya gigi antara 11 dan 40 aja ini teman-teman. Lebih rapat ya. Ini 9, ini 11. Yang kedua, tujuan upgrade gear set itu untuk meningkatkan performa sepeda dalam menempuh berbagai medan dengan memperbesar gear range. Gear range itu ini teman-teman tadi itu. Ini kita perbesar ini menjadi gear range yang ini gitu loh. Gear range rasio itu high speed dan rasio uphill ini. Oke, poin ini jelas ya. Yang ketiga, penggantian kaset ya lebih besar dengan jumlah speed ya yang sama ya. Penggantian kaset lebih besar dengan jumlah speed yang sama. Gitu loh. Jadi memang kita harus memperbesar kasetnya. Contohnya 1136 9 speed ya. Nah, ini jadi 1140 9 speed. Bukannya pada speednya tapi kepada besarnya. Besarnya lebih besar ya.
kepada jumlah ininya, 36 menjadi 40. Oke, jelas ini ya. Oke. Nah, penggantian crank single ke double ya, andai kata kita mengganti double ke triple atau crank single ke double atau ke triple ya, kita membutuhkan peralatan FD dan shifter baru, teman-teman. Jadi selalu yang single ini ya, mau ke double dan ke triple sama. Begitu juga double ke triple ya membutuhkan FD dan shifter yang beda ini. Ini tadi double jadi triple, baik FD ataupun shifter baru. Oke, teman-teman. Nah, kemudian yang poin yang kelima, penggantian crank double ke triple membutuhkan penggantian FD dan shifter double ke triple ini tadi. Sudah saya jelaskan. Nah, oke. Yang keenam, apabila sepeda dirakit baru dapat menggunakan pasangan crank dan kaset rekomendasi untuk memperoleh sepeda yang high performance. Nah, ini teman-teman poin-poinnya nih. Sepeda yang bisa digunakan ya, cukup cepat dan bisa nanjak gitu loh. Ini kendalanya. Oke, teman-teman. Sorry, bukan kendala. Ini akan kita tuju ya, kendalanya kepada jenis-jenis crank dan kaset yang tersedia di pasaran. Kita menujunya kepada high performance ini, yaitu gear range ini yang besar. Oke, teman-teman. Satu poin terakhir, teman-teman ya. Nah, saya akan menjelaskan ukuran free hub, teman-teman ya. Nah, free hub ini adanya di sini, teman-teman. Nih. Nih di free hub, teman-teman. Nah, ini berbeda-beda bukan, teman-teman? Ya. Berbeda-beda ini. Nah, kita masukkan ya ini ke sini. Sekarang ini. Oke. Ini saya akan jelaskan ya supaya ada teman-teman jangan salah interpretasi pada ukuran ya. Pada ukuran. Jadi, nah, ini ada suatu kaset ya. Kaset ini ya, atau sprocket lah. Nah, ini ada ukuran free hub, teman-teman. Free hub itu yang ini tadi. Free hub ini ya. Yang ini berpasangan dengan kaset ini sebagai tempat kaset ini sendiri. Nah, ini ada ukuran, teman-teman, untuk bisa masuk ke dalamnya sendiri. Nah, ini ada suatu standar ya tertentu ya, yang besarnya standarnya L. L itu panjangnya ya 37 mm. Nah, kalau kita ukur ya panjang ini ke sini ya. Nah, ini ke sini itu 37,5. Nah, untuk apa? Untuk yang speednya 8, 9, 10 speed ini ukurannya sama, teman-teman. 8, 9 ini speednya ya. Ya, speednya ini sama nih, teman-teman nih. Ukuran ininya. Nah, oke. Jadi free hub yang ukurannya L atau dengan panjang 37,5 itu bisa masuk untuk kaset ya. Kaset ya, yang ini ya. Yang jenisnya 8, 9, 10. Ini giginya ada 8 speed ke atas, ada 9 speed. Mungkin yang ini. Yang ini ke atas ya. Ke atas dan 10 speed. Mungkin yang ini ke atas. Ini 10 speed. Bawa ke atas 10 speed ya. Itu sama, teman-teman. Sama ukuran ininya. Ukuran free hubnya sama ini. Yang panjang 37 mm. Oke. Nah, tapi yang membedakan tuh hanya stage-nya aja gitu loh, stage-nya aja. Oke, teman-teman ya. Nah, untuk yang ini yang 8, 9, 10 speed. Nah, untuk free hub ya, yang 11 speed ya, ini beda, teman-teman. Jadi ukuran yang 11 speed ini ya, free hub-nya beda ini. Beda. Jadi free hub 10 speed ini ya, ukuran free hub 11 speed ini sama dengan free hub panjangnya yang L-nya 37 ya, mm ditambah dengan satu stage, yaitu dengan 4,5 mm ini. Jadi L ini ditambah dengan L ini. Nah, ini nilainya ini, plusnya ini. L plus 37 tambah 4,5. Jadi ditambah satu stage ke sini ya. Oke. Nah, 10 dan 11 dan 10 speed ini stage-nya itu sama gitu loh. Crank yang 10 ya dan 11 stage ya, nih ya, yes, 10 dan 10 dan 10 speed ya, stage-nya sama, artinya jeda dari sini ke sini tiap-tiap speed itu sama. Oke? Iya. Nah, sekarang untuk yang 12 speed, yang 12 speed ini ya, sama dengan 11 speed tambah satu stage ini, itu loh, yaitu ya L ya, nilai L ditambah double ini, positif ini, 37 tambah 4,5 tambah 4,5.
Oke, jadi untuk 12, 11, 10 stage ini stage-nya sama teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, jadi inilah standarnya teman-teman ya. Perlu dipahami, kita jangan harus memperhatikan ini. 8, 9, 10 ini sama ukurannya L. Ke 11 ini tambah dengan 4,5. Tempatnya ini ya. Namun 10 dan 11 ini stage-nya sama. 8, 9, 10 ini stage-nya beda. Yang 12 yang ini ya, itu tambah lagi double. Ya, 11 stage tambah 1 stage ini. Namun ukuran stage-nya sama ini. 12, 11 dan 10 speed ini stage-nya sama. Nah, ini nilai penambahnya 4,5 mm. Oke, teman-teman. Ini cukup panjangnya penjelasan teman-teman ya. Jadi artinya kita itu dalam memilih kombinasi crank ya, dan kaset itu teman-teman harap diperhatikan teman-teman. Jangan asal membeli ya, kita tidak menghitung rasio ini semua ya, rasio high speed dan uphill ini kita tidak menghitung, sehingga kita rugi teman-teman. Rugi kenapa? Sepeda kita nggak spesial teman-teman, sesuai dengan medannya. Andai kata teman-teman ingin memiliki sepeda yang spesial ya, di samping mungkin udah jadi sepedanya, kita ukur gear range-nya antara crank dan kasetnya, kita ukur kemampuan high speed dan uphill-nya ya. Nah, baru kita pertimbangkan. Andai kata kita beli pun, kita akan meng-upgrade, silakan teman-teman. Patokannya seperti ini, ataupun kita merakit langsung aja teman-teman kepada nilai-nilai seperti ini. Ini fleksibel teman-teman. Saya tidak menentukan kepada nilai yang tertentu, silakan coba sendiri. Tapi saya sudah mencoba, ini standar teman-teman. High speed itu 4,54, yang standarnya uphill itu 0,6. Ini harus lebih besar daripada ini. Kalau bisa, ini paling mentok ya, ini untuk sepeda road ya. Ini untuk sepeda MTB ini. Lebih kecil, ini yang mentok di sini kurang lebih lah. Teman-teman, Danis Bike sangat senang sekali bertemu dengan teman-teman. Dan teman saya yang mengaktifkan untuk Pak Yulianto ya, yang menginginkan penjelasan ini, saya sudah melunasi hutangnya. Oke, saya sangat senang bertemu dengan semuanya. Dari Danis Bike mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.